Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar terkait hasil Pilpres 2024. Sidang putusan MK digelar di Gedung MK Jakarta Pusat Senin 22 April 2024. Ketua MK Suhartoyo membacakan langsung amar putusan permohonan Anies Muhaimin. Anies Muhaimin tampak serius menyimak putusan MK. Saat Suhartoyo membacakan putusan, ekspresi Anies dan Caimin terlihat datar. Dalam putusannya itu terdapat dissenting opinions dari Hakim MK. Suhartoyo lalu mempersilakan Wakil Ketua MK Saldi Isro untuk menyampaikan keterangan dissenting opinionnya. Saat Saldi Isro menyampaikan keterangan, Anies kemudian terpantau sesekali tersenyum. Dia juga tampak menganggukkan kepalanya. Diketahui MK menolak permohonan yang diajukan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar setelah membacakan pertimbangan terhadap dalil-dalil permohonan. Mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. MK awalnya menyatakan berwenang mengadili permohonan Anies Caimin. MK selanjutnya membacakan pertimbangan terhadap berbagai dalil. Salah satunya dalil yang ditolak MK yakni terkait tudingan sejumlah menteri dan pejabat negara terlibat dalam upaya memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Hakim MK Arsul Sani menyatakan dalil tersebut tidak beralasan karena tidak disertai oleh bukti yang mencukupi. Arsul menuturkan, kubu Anies Muhaimin hanya mengajukan bukti berupa berita dan video yang bersumber dari media online, tanpa diikuti oleh dukungan saksi maupun ahli yang menguatkan dalil tersebut. MK pun menilai substansi pemberitaan itu juga tidak menunjukkan secara spesifik bagaimana, kapan, dan di mana kepada siapakah ketidaknetralan yang dilakukan oleh para menteri dan pejabat negara. Selain itu, MK juga memandang ketiadaan bukti berupa laporan dugaan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu yang juga menunjukkan kubu Anies Muhaimin telah melepaskan haknya untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu sesuai dengan tahapan. Adapun ada 11 peristiwa yang dianggap kubu Anies Muhaimin sebagai bentuk dukungan menteri dan pejabat negara kepada Prabowo Gibran. Antara lain Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mendampingi Gibran berkampanye. Kemudian Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan dukungan kepada Prabowo Gibran melalui media sosial. Serta Menteri Agama menyatakan siap memberikan tambahan suara sebanyak 4% untuk Prabowo Gibran dengan menggerakkan penyuluh agama. Dalam jabatan negeri serta ASN untuk mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keperpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. Namun pasal-pasal berikutnya dalam UU Pemilu tersebut tidak memberikan pengaturan tentang kegiatan kampanye sebelum maupun setelah masa kampanye. Ketiadaan pengaturan tersebut memberikan celah bagi pelanggaran pemilu yang lepas dari jeratan hukum ataupun sanksi administrasi. Dengan demikian, demi memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pelaksanaan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah selanjutnya, menurut Mahkamah ke depan, pemerintah dan DPR penting melakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pemilu Kada, maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan kampanye, baik berkaitan dengan pelanggaran administratif dan jika perlu pelanggaran pidana pemilu. Demikian halnya jika ada pengaturan yang saling berkelindan sehingga menimbulkan ambiguitas, hal tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan yang perlu dilakukan penyempurnaan oleh pembentuk undang-undang. Bahwa dalam upaya menjaga netralitas aparat negara, khususnya bagi pejabat negara yang juga merangkap sebagai anggota partai politik, calon presiden dan wakil presiden, anggota tim kampanye maupun pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU sebagaimana diatur dalam pasal 299 Undang-Undang Pemilu, pemerintah dan DPR perlu membuat pengaturan yang lebih jelas tentang aturan bagi pejabat negara yang juga merangkap sebagai anggota partai politik ataupun sebagai tim kampanye dalam melaksanakan kampanye, yaitu pelaksanaan kampanye harus dilaksanakan terpisah, tidak dalam satu waktu kegiatan ataupun berhimpitan dengan waktu pelaksanaan tugas penyelenggaraan negara. Kedua kegiatan tersebut tidak dapat dilakukan dalam waktu bersamaan maupun berhimpitan karena berpotensi adanya terjadi pelanggaran pemilu dengan menggunakan fasilitas negara dalam kegiatan kampanye maupun menggunakan atribut kampanye dalam tugas penyelenggaraan negara menjadi terbuka lebar. Hal mana tergambarkan dalam kegiatan yang dilakukan oleh Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto yang melakukan pembagian sembako dan juga setelah itu menghadiri kampanye Partai Golkar sebagai Ketua Umum dan kegiatan dilakukan oleh Menteri Perdagangan dalam kegiatan APSI di Semarang sebagaimana terdapat dalam subparagraf 3.17.2
dan subparagraf 317.7 di atas. Bahwa dalam menarik kesimpulan terkait dengan dugaan pelanggaran pemilu terhadap suatu peristiwa, Bawaslu perlu mensondap standar operasional dan prosedur tata urut maupun visual analisis yang baku dan memerhatikan berbagai aspek yang menjadi unsur adanya suatu pelanggaran pemilu, baik yang dilakukan sebelum, selama, dan setelah masa kampanye. Hal tersebut agar diperoleh hasil kesimpulan yang memiliki kebijakan yang kuat dan komprehensif atas suatu peristiwa yang diduga terdapat pelanggaran pemilu, meskipun hasil kesimpulan tersebut dilakukan oleh anggota Bawaslu yang berbeda-beda. Oleh karena itu, terhadap dalil aku pun Mahkamah tidak dapat menindaklanjuti dengan tanpa bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon dalam persidangan.